Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan IPL. Yang pertama antara Chelsea versus Brighton yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor tipis 3-2, dan yang kedua antara Manchester City versus Tottenham Hotspur yang di luar dugaan saya berakhir dengan hasil imbang 3-3. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Chelsea berada di peringkat nomor 10 dan Brighton berada di peringkat nomor 8 dan Manchester City berada di peringkat nomor 3, dan selisih poin antara Manchester City dengan Liverpool yang berada di peringkat nomor 2 adalah 1 poin, dan dengan Arsenal yang berada di posisi puncak dari klasemen sementara adalah 3 poin. Lumayan lah selisih poinnya sekarang antara Arsenal dengan City adalah 3 poin, walaupun masih di awal musim, tapi tentu ini adalah sinyal yang positif bagi Arsenal, jangan pada ngiri ya. Dan Tottenham Hotspur untuk sementara ini berada di peringkat nomor 5. Selain itu juga teman-teman, saya benar-benar bingung dengan Chelsea. Tim ini kalau secara permainan sebetulnya bagus dalam menyerang, tapi kadang-kadang sulit melakukan finishing. Namun ketika bisa melakukan finishing, nah sering juga terjadi miskomunikasi atau juga kesalahpahaman di antara para pemain di lini pertahanan mereka. Yang mengakibatkan walaupun Chelsea adalah salah satu tim yang produktif juga telah banyak kemasukan gol. Sedangkan dari Manchester City lebih aneh lagi sih, karena dalam 3 pertandingan terakhir di English Premier League, City sudah kemasukan total 7 gol. Ini kan bukan seperti Manchester City yang kita kenal ya teman-teman. Apalagi lawan mereka di pertandingan semalam adalah Tottenham Hotspur yang sebelum pertandingan ini dalam 3 pertandingan terakhir mereka selalu kalah. Tapi lagi-lagi tampaknya ada masalah koordinasi di antara para pemain Manchester City di lini pertahanan yang juga memberikan peluang bagi para pemain Tottenham Hotspur untuk bisa mencetak 3 gol. Masalah apa sih dari Manchester City di ruang pertahanan mereka? Nanti akan saya jelaskan, tapi tentu pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Chelsea versus Brighton yang merupakan pertandingan yang maha penting bagi Chelsea. Memang untuk saat ini Chelsea masih jauh dari zona papan atas dan tampaknya akan sulit bagi mereka untuk bisa menyelesaikan musim ini dengan berada di zona papan atas agar bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa. Tapi untuk saat ini yang teman-teman perlu pahami, khususnya teman-teman yang merupakan fans dari Chelsea, bahwa Chelsea sedang dalam proses. Jadi yang sedang dalam proses itu Chelsea, bukan Manchester United. Karena pelatihnya dari Chelsea baru, kemudian banyak sekali pemain baru di Chelsea kan. Kalau MU kan beda, pelatihnya yang sama seperti musim lalu. Dan hanya ada penambahan beberapa pemain baru untuk menambah kekuatan. Jadi dalam hal ini wajar jika Chelsea masih belum konsisten. Tapi secara permainan, sebetulnya permainan dari Chelsea gak buruk. Apalagi ketika mereka menyerang. Tapi kan sangat disayangkan lawan Brighton ini ada pemain mereka mendapatkan kartu merah ya. Setelah mendapatkan 2 kali kartu kuning, yakni Conor Gallagher. Itu yang membuat permainan dari Chelsea jadi berantakan. Sehingga mereka tidak berani lagi keluar menyerang. Apalagi lawan Brighton, counter attack-nya kan berbahaya. Tapi yang menariknya di pertandingan ini, Chelsea berhasil mencetak 3 gol dari situasi bola mati. 2 dari corner, 1 dari penalti. Ini kan yang menarik. Artinya, ya Chelsea tidak harus mencetak gol dari open play. Nah inilah salah satu opsi bagi Chelsea untuk mencetak gol ketika mereka sulit melakukan finishing. Gol pertama tuh, cakep kan dari Enzo kan ketika ada corner masuk, kemudian ada umpan yang diberikan oleh Badiashile dan Enzo bisa mencetak gol. Setelah Chelsea unggul 1-0, nah saya sudah feeling nih Chelsea udah bagus nih mainnya. Karena nyerang terus kan sebelum juga gol itu kan, Sterling, Mudryk. Ini kan menarik, Sterling, Mudryk, dan Jackson. 3 pemain yang punya speed, walaupun dari segi speed lebih unggul Mudryk dan Jackson ya, tapi skill individunya kan bisa diandalkan. Nah, jadi ketika Chelsea sudah unggul 1-0, memang mereka mendominasi jalannya pertandingan, dan tidak lama kemudian bisa unggul 2-0, menarik lagi ya, dari corner lagi, dan Colwill ya, yang sudah sundul, ternyata bola sudah melewati garis. Dan memang sih kita melihat bahwa Brighton ini tidak main dengan tempo tinggi ya, mereka berhati-hati, karena Chelsea juga kalau counter kan sangat berbahaya. Tapi kemudian mereka juga ketika sulit menciptakan peluang, akhirnya bisa mencetak gol melalui gol yang indah itu dari Buonanotte ya. Ini cakep sekali golnya ketika dia mendapatkan bola di tepi kotak penalti, dia shooting yang melengkung yang tidak bisa di-save oleh Robert Sanchez. Dan yang menarik kan Sanchez ini adalah mantan pemain dari Brighton bersama juga dengan Caicedo yang bermain di pertandingan semalam. Dan kalau gak ada Caicedo, wah Chelsea bisa kewalahan nih. Seperti di match sebelumnya kalau nggak salah Newcastle ya, yang mereka dibantai kan. Nah dengan adanya Caicedo lebih stabil ini tengah dari Chelsea. Tapi nanti nih Gallagher absen, nah ini berat juga nih bagi Chelsea.
By the way, setelah 2-1, ya, nah saya menunggu Pochettino akan melakukan pergantian pemain atau tidak. Kan Conor Gallagher kan sudah kartu merah. Ternyata enggak, tampaknya Mudryk dan Sterling ini diminta bermain sedikit ke dalam, sedikit ke tengah. Karena mereka punya kecepatan dalam membangun transisi. Jackson yang tunggu di depan, dan beberapa kali Jackson ini berbahaya. Jadi Chelsea mau mainnya udah counter aja, kasih ya Brighton pegang bola. Kasih aja mereka ball possession, nggak masalah. Kalau perlu mereka bawa pulang aja itu bola, iya kan? Tapi nggak akan mudah untuk bisa menciptakan peluang. Dan memang Brighton ada menciptakan peluang, tapi nggak banyak yang berbahaya. Justru Brighton itu lebih banyak menciptakan peluang yang berbahaya setelah Chelsea itu unggul dengan skor 3-1 loh. Coba teman-teman nonton ulang pertandingan ini. Kalau nggak mau nonton ulang kan 90 menit, ya coba lihat extended highlights. Lebih banyak peluang dari Brighton itu setelah Chelsea unggul 3-1 ketika ada counter dari Chelsea, dan jelaslah itu ada pelanggaran kepada Mudryk, kan ada tangan dari Milner. Cuman ya memang wasit perlu melihat monitor ya di pinggir lapangan sebelum memastikan itu adalah penalti, dan eksekusinya ini yang sangat penting dari Enzo. Jadi Enzo mencetak brace di match ini. Seharusnya itu kan Cole Palmer, tapi Cole Palmer kan tidak bermain dari awal. Nah ini nanti kita tunggu apakah nanti di pertandingan lawan MU Palmer main dari awal, kemudian ada pemain lain yang bermain nanti di tengah. Bisa juga nanti itu dilakukan oleh Pochettino. Tapi kemudian Brighton yang banyak menyerang juga saya ngelihat para pemainnya lebih cepat mengambil keputusan untuk shooting ya. Ini yang membuat Sanchez juga dengan mudah untuk bisa melakukan save. Tapi Sanchez secara total melakukan 4 save yang gemilang teman-teman. Kalau enggak, Brighton bisa aja menang. Dan kemudian Brighton bisa mencetak gol dari Joao Pedro ya, pemain mereka ya, bagus juga ini golnya sih, dan dia juga hampir mencetak gol di masa injury time. Jadi memang kita melihat bahwa Brighton itu ketika 11 lawan 11 gak berkutik. Dan Pochettino itu pinternya melakukan pergantian pemain ketika sudah unggul 3-1, dia menarik keluar tuh penyerang-penyerang yang bermain di depan kan. Mudryk, Sterling, dan Jackson memainkan pemain-pemain yang lebih fresh, dan sebetulnya itu yang menyulitkan Brighton juga untuk main dengan high tempo karena Chelsea masukin pemain-pemain yang bugar. Jadi Pochettino pintar juga dalam situasi ketika timnya bermain dengan 10 pemain dia gak panik. Betul kan? Sehingga tidak mengubah ritme permainan dari Chelsea. Maka itu Chelsea walaupun dengan 10 pemain beberapa kali dari counternya sangat berbahaya. Jadi kalau menurut saya ya untung saja nih Chelsea bisa meraih kemenangan karena gak gampang juga bagi mereka bermain dengan 10 pemain. Tapi ketika memang transisi mereka cepat, ketika jarak di antara para pemain mereka tidak jauh, nah mereka bisa mencetak 2 gol walaupun itu dari set piece, dan juga satu lagi gol juga tentu dari situasi bola mati. Jadi ini adalah kemenangan yang memang sangat berharga bagi Chelsea sebelum nanti mereka bermain di Old Trafford lawan Manchester United. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Manchester City versus Tottenham Hotspur. Saya kira City akan bisa menang dengan mudah. Ya bukan pesta gol, pokoknya menang lah 1-2-0 gitu. Karena Tottenham kan trennya ini kan lagi menurun ya. Tapi dengan Ange Postecoglou, Tottenham sekarang nggak bermain defend and counter, pokoknya nyerang aja terus. Dan mereka ketika counter itu tidak lama menahan bola di tengah ya. Jadi mainnya direct pass, tapi akurasi passingnya itu yang bagus. Dan City memang terlihat sebagai tim yang berbahaya kan ketika bermain di Etihad Stadium ya. Tapi untuk match ini saya bingung kenapa para pemain City di pertahanan itu koordinasinya gak baik ya. Jadi Tottenham Hotspur itu bisa menciptakan peluang ketika para pemain City itu terlambat recovery di belakang. Nah ini menjadi persoalan bagi City. Padahal City kan gak ada pemain yang absen di lini pertahanan kan. Tapi recovery mereka, koordinasi mereka ini gak rapi. Maka itu tuh gol pertama dari Tottenham ketika Kulusevski memberikan umpan kepada Son. Kan kita lihat yang melakukan recovery adalah Doku. Padahal dia kita tahu adalah penyerang, bermain di depan. Dan Son kan bagus sekali ya bisa melakukan finishing. Memang ini adalah pemain yang penting. Seandainya Kane keluar kemudian Son juga keluar, wah habis nih Tottenham. Ini tidak memakan waktu yang lama ketika ada free kick ya dari Alvarez ya, dan gol bunuh diri dari Son kan. Alvarez memberikan bola ke dalam, sebelumnya ada kombinasi passing, ada foul, dan ketika 1-1, nah saya sudah feeling ini udah nih City comeback nih. Dan betul kan, setelah itu Foden bisa mencetak gol, tapi sebelum Foden mencetak gol seharusnya Haaland sudah mencetak gol. Itu sudah diberikan bola kan oleh Silva kan. Enak banget itu. Tampaknya ini bukan hari baik bagi Haaland ya, dia bisa miss 2 chance loh dia miss. Satu lagi kalau nggak salah yang memberikan umpan itu adalah Alvarez juga. Yang dia miss ya, yang dia gagal melakukan finishing. Tapi kemudian kita lihat bahwa kombinasi passing di antara para pemain City begitu cakep sehingga Foden bisa memberikan Alvarez memberikan umpan kepada Foden ya. Alvarez memberikan umpan kepada Foden di dalam kotak penalti dan Foden melakukan finishing yang sempurna. Nah, ini sangat penting sih bagi City untuk unggul, tapi Tottenham ini bukanlah tim yang akan gampang menyerang. Mereka akan terus menyerang, dan saya melihat para pemain City selalu terlambat recover. Contohnya gol dari Lo Celso ini ya. Kita tidak melihat ada pemain dari City yang bisa melakukan penutupan area di belakang sehingga Lo Celso ini mendapatkan ruang dan waktu untuk melepaskan shooting. Ini gol yang cakep dari Lo Celso, ini cakep sekali golnya. 2-2. Nah ini membuat City bermain habis-habisan si all out dan banyak sekali chance dari City. Jadi
City seharusnya bisa menang match ini asalkan para pemain mereka di pertahanan itu tidak ceroboh dan mereka bisa melakukan finishing karena banyak sekali chance. Alvarez juga ada kena tiang, banyak sekali peluang. Rodri juga hampir mencetak gol. Banyak sekali nih peluangnya. Haaland dapat 3 peluang kan, nggak bisa mencetak gol. Tapi kemudian Haaland pintar juga memberikan umpan tarik kepada Grealish. Nah Grealish yang berada dalam posisi free, enak banget bisa mencetak gol seperti ini. Biasanya kan Grealish yang memberikan umpan kepada Haaland. Jadi ya Haaland juga bisa beradaptasi menjadi pelayan ya. Tapi kemudian saya kira udahlah habislah ini Tottenham Hotspur. Ternyata Kulusevski bisa mencetak gol. Nah bagaimana caranya itu? Ake kok gak bisa melompat lebih dulu? Padahal tuh bola sudah diberikan ketika Ake sudah berada dalam posisi yang ideal untuk heading. Untuk mengeluarkan bola tersebut dari dalam kotak penalti. Tapi dia tidak melompat. Ya Kulusevski kan jarang mencetak gol pakai kepala, bisa mencetak gol dengan header, luar biasa. Ini gol cakep sekali dan Brennan Johnson yang memberikan umpan, pemain yang biasa melakukan pergerakan cepat dari sektor sayap. Dan setelah itu, ya inilah ya kejadian kontroversial di pertandingan ini. Yang menurut saya ini adalah kesalahan dari wasit Simon Hooper yang merugikan Manchester City. Seharusnya City menang ini dengan skor 4-3. Karena di injury time itu Haaland ketika di foul, Haaland bangkit kembali, Haaland langsung memberikan bola ke depan di mana ada Grealish. Nah dalam kondisi seperti itu biasanya wasit juga akan berpikir 50-50, mungkin menghentikan pertandingan dengan meniup peluitnya bahwa itu pelanggaran atau memberikan keuntungan bagi tim yang pemainnya dilanggar. Tapi akan dilihat situasinya dan sebetulnya itu seharusnya advantage, keuntungan bagi City. Pertandingan seharusnya dilanjutkan saja, tapi wasitnya meniup peluitnya. Nah ini menurut saya keliru wasit. Kita tunggu lagi pertandingan-pertandingan yang seru dari Premier League. Tentu minggu depan itu adalah pertandingan seru antara Manchester United versus Chelsea yang saya akan memberikan preview dan juga reviewnya dari pertandingan tersebut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.